Nama saya Lydia Desrita, NPM 1941144. Perkenalkan, nama saya Stanley Frenovski Lewargi dengan nomor NPM 1941234. Nama saya Ricky Henderson, NPM 1941230. Perkenalkan, nama saya Hendri Gunawan, NPM 1941175. Perkenalkan, nama saya Gabrilvia dengan nomor NPM 19400. Di sini kami akan menjelaskan ekspansi PT Batam Roda Jaya di negara Vietnam. Nah, untuk bab 1 latar belakangnya, Vietnam merupakan negara sasaran dalam ekspansi bisnis ini karena kemudahan regulasi dalam investasi, upah minimum yang kecil, hari libur kerja yang sedikit. Nah, Vietnam juga memiliki 15 perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement yang membuat biaya ekspor menjadi lebih efisien dan penetrasi pasar yang lebih mudah. Untuk dukungan infrastruktur yang memadai dan memiliki kestabilan ekonomi makro pada setiap tahunnya, sehingga para investor merasa aman untuk berinvestasi di negara Vietnam karena memiliki resiko yang lebih kecil. Kemudian untuk bab 2, deskripsi umum perusahaannya. Itu yang pertama, Batam Roda Jaya adalah sebuah perusahaan dalam bentuk PT yang bergerak di bidang distributor. Yang kedua itu alamat Batam Roda Jaya berada di Komplek Batamas Trikarsa Equalita atau Ruko Pasir Putih, Blok N nomor 8-9. Kemudian yang ketiga itu PT Batam Roda Jaya menjual berbagai jenis roda untuk light duty maupun heavy duty yang memiliki beragam bahan seperti roda tahan panas, roda tahan minyak atau oli, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu Batam Roda Jaya juga menjual troli dan juga manual handjack. Untuk bab 2-nya sendiri yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah ekspansi bisnis. Jadi menurut Kavusdil, Knight dan Risden dari tahun 2012 itu ekspansi bisnis atau pasar adalah proses bisnis yang sedang berlangsung berdasarkan integrasi ekonomi dan tumbuh saling bergantungan antara negara di seluruh dunia. Yang kedua itu adalah emerging market. Menurut Anthony W. van Edmagel pada tahun 1981, negara emerging market adalah suatu negara di mana perekonomiannya rendah menuju ke perekonomian menengah pendapatan per kapitanya. Kemudian yang ketiga itu adalah 8 steps to successful change. Jadi menurut Kotter tahun 1996 terdapat 8 langkah perubahan untuk meningkatkan manajemen organisasi dalam mengalami perubahan. Yang pertama itu ialah establishing a sense of agency. Yang kedua itu creating a building cohesion. Yang ketiga itu developing a vision and strategy. Yang keempat itu communicating the change visions. Yang kelima adalah empowering broad-based actions. Yang keenam adalah generating short-term wins. Yang ketujuh adalah consolidating gains and producing more change. Dan yang terakhir itu adalah ensuring new approach in the culture. Kegiatan bisnis. Jadi PT Batam Roda Jaya menggunakan kegiatan bisnis FDI dan franchise. Menurut Kavusdil, Knight dan Reisenberger tahun 2012, Foreign Direct Investment atau yang disebut juga FDI adalah strategi di mana perusahaan menetapkan kehadiran fisik di luar negeri. Sedangkan franchising adalah bisnis usaha di mana menggunakan seluruh sistem bisnis suatu usaha. Dan berikutnya itu ada pricing strategi. Pricing strategi adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga jual jasa atau produk perusahaan tersebut. Pricing strategis memiliki beberapa strategi dalam memilih harga produk atau jasa dengan sesuai kepentingan dan kebutuhan perusahaan. Lalu ada berikutnya itu ada restrukturisasi kredit. OJK mengeluarkan stimulus pada bulan Maret 2020 dengan peraturan OJK nomor 11 POJK 03 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019, dan terdapat perubahan menjadi nomor 48 POJK 03 2020. Berikutnya itu adanya approach strategi. Menurut Becker,
1980 menyatakan bahwa strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu stratego, yang berarti merencanakan penghancuran musuh melalui penggunaan sumber daya yang efektif. Yang berikut itu ada bab 3, analisis dan pembahasan. Yang pertama itu adalah ekspansi bisnis. Jadi, PT Batam Roda Jaya dalam melakukan ekspansi ke salah satu negara emerging market yang ada di dunia, yaitu negara Vietnam. Jadi negara Vietnam termasuk dalam negara emerging market karena pertumbuhan ekonomi mencapai 6% sampai dengan 7%. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam adalah kegiatan ekspor yang dilakukan. Vietnam diprediksikan dapat mendorong reforma domestik melalui deregulasi dan upaya menurunkan biaya bisnis. Dan kita bisa lihat bahwa performa negara Vietnam itu tidak adanya relevansi pandemi COVID-19 namun mendorong tata kelola negara Vietnam. Dan kedua itu, Vietnam merupakan negara yang sangat menjanjikan evolusi ekonominya. Ini menjadi alasan utama Vietnam yang masih memiliki prospek yang lebih unggul daripada ekonomi berkembang lainnya. Yang ketiga, menjadi pertanda baik bagi kemajuan jangka panjang pasar saham. Dan di dalam ekspansi bisnis itu terdapat adanya strategi bisnis. Yang pertama itu customize offering to unique emerging market needs. PT Batam Roda Jaya harus memahami karakteristik dari pembeli seperti dengan budaya yang telah dijelaskan pada laporan sebelumnya. Selain pembeli, PT Batam Roda Jaya harus memperhatikan pemasok lokal dan yang paling penting adalah saluran distribusi dan penawaran yang dilakukan di pasar negara berkembang. Yang berikutnya itu ada partnered with family conglomerates. Apabila PT Batam Roda Jaya dapat bekerjasama dengan family conglomerates, maka perusahaan akan dapat menyediakan berbagai keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah memudahkan perusahaan dalam pembiayaan. Yang berikutnya itu adalah target government in emerging market. Dalam emerging market, PT Batam Roda Jaya juga dapat menargetkan kepada pemerintah yang ada di negara Vietnam. Seperti yang dilakukan di Batam, PT Batam Roda Jaya menjual produknya kepada perusahaan BUMN seperti PT ATB yang sekarang diambil alih oleh PT Moya ataupun rumah sakit di bawah tangan pemerintah seperti Rumah Sakit Elizabeth. Yang keempat ada skillfully challenge emerging market competitor. Untuk mencapai keberhasilan dalam strategi ini, maka PT Batam Roda Jaya harus menunjukkan berbagai keunggulan yang ada di perusahaan. Selain itu, PT Batam Roda Jaya juga membutuhkan strategi yang terampil dalam berbisnis di emerging market pada negara Vietnam. Next step to successful. Yang pertama, stabilizing a sense of urgency. Dalam hal ini PT Batam Roda Jaya ingin memperluas cabang di negara Vietnam. Maka perusahaan harus menerapkan sifat urgensi dalam organisasinya agar bersedia jika kondisi ekonomi pada negara Vietnam tiba-tiba mengalami penurunan secara drastis. Ketika perusahaan sedang mengalami profit, perusahaan harus pandai mengalokasikan dana yang ada, terutama untuk dana cadangan. Dana cadangan ini berguna ketika perusahaan sedang mengalami musibah. Lalu, creating a guiding coalition. Dengan terkumpulnya anggota dalam organisasi, maka harus ada seorang pemimpin yang dapat memimpin setiap anggota dalam organisasi tersebut agar berjalan dengan baik. Pemimpin harus bisa menciptakan suatu perubahan pada lingkungan perusahaan. Pemimpin harus dapat memperkirakan kemungkinan buruk yang dapat terjadi di perusahaan dan menyiapkan cara untuk menanggulangi kemungkinan buruk tersebut agar tidak berdampak buruk bagi perusahaan. Developing a vision and strategy. Pada setiap perusahaan tentu perlu ada visi dan misi bagi perusahaan. PT Batam Roda Jaya harus membuat visi dan misi perusahaan yang kuat agar dapat menjadi landasan kuat bagi setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Selain itu, visi dan misi yang dibuat juga harus mudah dimengerti oleh seluruh anggota perusahaan. Karena sebagus apapun visi dan misi dari perusahaan, jika sulit dimengerti oleh anggotanya, maka anggota perusahaan tidak dapat menerapkan visi dan misi tersebut dengan baik.
Kemudian communicating the change vision. Salah satu hal yang sangat berperan penting dalam organisasi adalah cara berkomunikasi yang baik. Karena seluruh karyawan akan menerapkan informasi dan arahan dari atasan. Jika seorang atasan tidak dapat menyampaikan informasi yang baik ke anggotanya, maka persepsi dari anggota akan berbeda dengan yang disampaikan dari atasan. Hal ini sering disebut miscommunication. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kemajuan perusahaan. Kemudian empowering board-based action. Jika ada kemungkinan buruk yang dapat dicegah muncul pada PT Batam Roda Jaya, maka pihak perusahaan harus mencegah hal tersebut agar tidak terjadi. Hal ini dapat meminimalisir kerugian pada perusahaan. Kemudian generating short-term wins. Dalam menjalankan usaha, PT Batam Roda Jaya tentu memiliki planning jangka pendek. Jika perusahaan telah mencapai suatu keberhasilan dalam jangka pendek, perusahaan harus mencoba plan lain dalam jangka pendek agar bisa dijadikan sebagai opsi lain bagi perusahaan. Jika perusahaan sudah mencapai target dalam jangka pendek, maka pihak pemimpin harus segera menyusun planning untuk jangka panjangnya. Kemudian consolidating gains and producing more change. PT Batam Roda Jaya juga harus selalu berinovasi dalam memperbesar perusahaan di Vietnam. Karena jika perusahaan terus berinovasi, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Bahkan, demand akan semakin meningkat jika perusahaan dapat menciptakan berbagai produk yang dijual. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh PT Batam Roda Jaya adalah menciptakan produk yang baru dan ramah lingkungan. Kemudian, ensuring new approach in the culture. Jika perusahaan Batam Roda Jaya telah mencapai perubahan dalam jangka waktu tertentu, hal tersebut akan berdampak baik bagi perusahaan. Namun setiap anggota harus memiliki jiwa perubahan tersebut agar perusahaan tersebut dapat terus berkembang. Perubahan yang ada juga harus menyesuaikan terhadap budaya pada suatu negara, sehingga bisnis akan mudah untuk beradaptasi. Yang ketiga, kegiatan bisnis. Foreign Direct Investment atau yang sering disebut FDI. Dalam menjalankan bisnis untuk pertama kali pada ekspansi bisnis yang dilakukan PT Batam Roda Jaya di negara Vietnam, yang pertama kali dilakukan dalam membuka bisnis ini adalah dengan melakukan FDI. FDI ini dilakukan dengan menanamkan modal untuk membangun perusahaan baru di Vietnam. PT Batam Roda Jaya termasuk FDI dikarenakan untuk pengurusan perusahaan di Vietnam, kita harus mencari orang untuk mengelola dan mengawasi secara langsung perusahaan. Sehingga PT Batam Roda Jaya memberikan penyertaan modal yang dilakukan untuk membangun usaha ini dan bekerja sama dengan orang yang ingin membuka usaha bareng. Yang kedua, franchising. Setelah melakukan FDI, PT Batam Roda Jaya juga melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk franchising. Dalam hal ini, PT Batam Roda Jaya akan memberikan brand, nama, sistem, prosedur, dan sistem harga yang digunakan untuk perusahaan di Vietnam. Untuk pembelian produknya atau pemasok produk akan diberitahukan di mana perusahaan itu harus membeli produk rodanya. Dengan begitu, perusahaan di Vietnam diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan brand ataupun hak material lainnya dalam membuka franchising dengan PT Batam Roda Jaya. Dengan adanya franchising, PT Batam Roda Jaya tidak perlu memusingkan pekerjaan di negara emerging market tersebut. Mengenai pricing strategi, terdapat dua strategi dalam melakukan pricing. Yang pertama yaitu strategi price penetration. Di awal pembukaan suatu usaha, pentingnya pengenalan produk yang baik di awal pembukaan perusahaan ke masyarakat agar mendapatkan perhatian dari sekitar. Strategi ini hanya berlaku jangka pendek, tetapi tetap berlaku terhadap jenis produk yang memiliki demand yang kecil. Karena jika strategi ini berlangsung dengan jangka panjang, akan mengakibatkan lambatnya perkembangan perusahaan. Kemudian kedua mengenai menggunakan competition based pricing. Strategi ini, perusahaan harus berani bersaing harga dengan kompetitor lain, dikarenakan perusahaan harus dapat menarik konsumen dan harus mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, PT Batam Roda Jaya harus mengetahui harga pasaran sekitar agar dapat bersaing dengan kompetitor yang lain. Kemudian kelima yaitu mengenai mekanisme restrukturisasi kredit. Terdapat 5 mekanisme yaitu yang pertama, suku bunga diturunkan. Suku bunga yang diturunkan sangat menarik perhatian bagi peminjam dana. Dan PT Batam Roda Jaya juga akan terbantu pembayaran bunga kredit yang telah diringankan, sehingga perusahaan masih dapat menstabilkan omset yang dihasilkan selama masa pandemi ini. Kemudian yang kedua mengenai jangka waktu diperpanjang.
PT Batam Roda Jaya yang akan melakukan ekspansi memerlukan dana. Oleh karena itu, selain suku bunga yang diturunkan, jangka waktu yang diberikan dalam membayar kredit pinjaman juga harus diperpanjang. Hal ini dilakukan agar PT Batam Roda Jaya masih dapat mengumpulkan uang yang harus dibayar dan bisa mendapatkan laba dari perusahaannya. Kemudian untuk mekanisme selanjutnya yaitu keringanan angsuran pokok. Angsuran pokok yang juga diringankan pada masa pandemi ini agar leasing pada bank masih berjalan. Dengan begitu, ini akan meringankan biaya perusahaan dalam meminjamkan dana. Kemudian yang keempat yaitu mengenai menyediakan fasilitas kredit. Fasilitas kredit ini diberikan agar memudahkan PT Batam Roda Jaya dalam mencari informasi pinjaman dana yang dilakukan dan dapat mengurangi aktivitas untuk pergi ke bank. Dan yang untuk terakhir yaitu konversi kredit penyertaan modal sementara. Kredit ini dipinjam oleh perusahaan akan dikonversikan ke penyertaan modal sementara. Hal ini akan membantu bank dalam mengatasi kegagalan kredit atau pembiayaan yang ada pada PT Batam Roda Jaya. Kemudian yang keenam yaitu mengenai approach to strategy. Mengadakan diskon harga produk di awal pembukaan usaha sampai periode waktu tertentu. Dengan cara ini, perusahaan ingin mendapatkan hasil menjadikan pusat perhatian dari publik dan menjadikan orang penasaran dengan produk ini. Kemudian juga bisa menekankan pelayanan yang terbaik, juga akan mendapatkan kesan pertama yang positif agar konsumen ingin berbelanja lagi di tempat kita. Pelayanan yang akan kita gunakan yaitu dengan melayani konsumen dengan pelayanan yang ramah, mengedukasi produk dengan baik agar produk dipilih sesuai dengan kebutuhan dari konsumen tersebut, dan juga pelayanan yang cepat. Kemudian strategi ketiga yaitu memperkenalkan produk ke pabrik yang berada di sana dengan melakukan teknik canvassing dengan membagikan brosur yang berisikan identitas dari perusahaan PT Batam Roda Jaya, katalog produk, kemudian terdapat harga produk dan juga menawarkan harga spesial sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian akan kita lanjutkan pada peranan corporate, operasional, dan unit. Pada bagian corporate, PT Batam Roda Jaya menawarkan berbagai produk roda yang diberikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau individu yang ada. Layanan yang diberikan ini juga terdapat beberapa cara yang dilakukan seperti layanan penjualan online dan layanan penjualan secara langsung. Tujuan dari strategi PT Batam Roda Jaya ini dilakukan adalah memutuskan komposisi organisasi tersebut dan arah untuk keseluruhannya agar tercapai visi dan misi perusahaan. Strategi dalam perusahaan dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, terdapat stability strategy, kemudian terdapat growth strategy, portfolio extension, retrenchment strategy, harvesting strategy, dan juga combination strategy. Kemudian kita lanjutkan pada bagian operasional. PT Batam Roda Jaya dapat menerapkan 3 strategi di bawah ini. Yang pertama yaitu biaya karyawan atau kepemimpinannya harus diestimasikan biayanya lebih rendah dengan penjualan yang lebih tinggi yang mengarahkan ke skala ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Kemudian pada strategi kedua yaitu terdapat diferensiasi produk. Produk dan layanan dari PT Batam Roda Jaya berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing yang ada. Ini dapat dilihat dari brand produk perusahaan tidak ada di pasaran dengan kualitas yang lebih tinggi. Kemudian terdapat spesialisasi berdasarkan fokus PT Batam Roda Jaya yang harus difokuskan pada pasar yang memerlukan produk ini dan juga wilayah di mana produk ini dapat bersaing dengan produk yang sejenis. PT Batam Roda Jaya telah memenuhi strategi ini karena produknya yang berada di pasar pada umumnya dengan kebutuhan yang terbiasa. Jadi yang selanjutnya itu unit. Jadi PT Batam Roda Jaya itu akan membuat beberapa perubahan terkait beberapa kendala dan dampak yang dirasakan pada masa pandemi ini. Pada Departemen Pemasaran akan menerapkan beberapa strategi yang berbasis dengan teknologi seiring berkembangnya teknologi masa kini. Kemudian untuk bidang keuangan, bagian ini akan membantu dalam urusan perubahan harga yang dilakukan serta mencari solusi untuk merubah yang lebih baik lagi, dan bagian sumber daya manusia harus mengoptimalkan tenaga kerja yang dibutuhkan dan mengubah peraturan ketenaga kerjaan pada masa perubahan sesuai ketentuan pemerintah terbaru yaitu Omnibus Law. Lalu selanjutnya bab 4 kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama itu PT Batam Roda Jaya dalam melakukan ekspansi ke salah satu negara emerging market yaitu negara Vietnam. Vietnam itu termasuk dalam negara emerging market karena pertumbuhan ekonominya itu mencapai 6% sampai 7%. Berikut strategi bisnis yang dapat digunakan. Yang pertama itu customized offering to unique emerging market needs. Lalu yang kedua, partner with family conglomerates. Lalu ketiga, target government in emerging market. Lalu keempat, skillfully challenge emerging market competitors. Lalu next itu kesimpulan kedua itu yaitu X steps to successful.
Yang pertama itu establishing a sense of urgency, lalu ada creating a guiding coalition, lalu yang ketiga itu developing a vision and strategy, lalu communicating the change of vision, kelima empowering broad-based action, keenam generating short-term wins, ketujuh consolidating gains and producing more change, ke-8 itu anchoring new approach in the culture. Lalu kesimpulan ketiga itu PT Batam Roda sendiri akan melakukan ekspansi ke negara Vietnam dengan cara foreign direct investment atau FDI dan franchising. Lalu kesimpulan keempat, pricing strategi yang sesuai dengan PT Batam Roda Jaya yang ada dua ialah price penetration and competition based pricing. Lalu kesimpulan kelima itu restrukturisasi kredit atau pembiayaan diberikan kepada debitur atau pelaku usaha yang terkena dampak COVID-19. Pelaku usaha ini termasuk pelaku usaha mikro kecil maupun menengah. Restrukturisasi kreditnya adalah suku bunga diturunkan, jangka waktu diperpanjang, keringanan angsuran pokok, menyediakan fasilitas kredit, dan konversi kredit penyertaan modal sementara. Lalu kesimpulan keenam itu approach to strategi yang akan dilakukan oleh PT Batam Roda Jaya adalah mengadakan diskon harga produk di awal pembukaan usaha, menekankan pelayanan yang terbaik dan memperkenalkan produk ke pabrik yang ada dengan melakukan teknik canvassing. Lalu peranannya itu yang pertama corporate itu menawarkan berbagai produk roda yang diberikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau individu yang ada dan juga berbagai layanan yang diberikan. Lalu peranan kedua itu operasional itu berkaitan dengan operasi dan arah masing-masing setiap bisnis. Lalu yang peranan ketiga itu unit itu membuat beberapa perubahan terkait beberapa kendala dan dampak yang dirasakan kepada unit organisasi. Sekian dari kami.